Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2121, terdampar. Kemudian rasa sakit yang sudah tak asing lagi mulai menyerang. Dion merasa seperti seorang lelaki yang sakit-sakitan, berubah dari seorang penguasa langit menjadi seorang anak lelaki yang lemah dalam sekejap mata. Api hitam berkelebat tak terkendali di rongga mata Dion yang kosong. Jantungnya dihinggapi panas yang membakar yang sulit diredakan untuk waktu yang lama. Dia sudah tahu bahwa alam abadi memiliki medan perang kuno sejak lama, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa wilayah pusat penjara yang tak tersentuh itu adalah tempatnya berada. Bahkan dengan kemampuannya, dia tidak dapat melihat kenyataan bahwa pegunungan yang memisahkan dataran datar dari wilayah inti itu sebenarnya adalah segel. Mungkin segel inilah yang menghalangi klan gagal yang abadi untuk mengganggu klan gagal yang fana. Namun, tampaknya segel itu tidak menghentikan manusia untuk menyeberang ke dalamnya, karena segel itu tidak menghentikan Dion. Dion segera menyadari kesalahannya. Ia mengira ia telah memasuki pegunungan itu sebelumnya, karena ia belum merasakan tekanan yang familiar dari tubuh fananya yang ia rasakan sekarang di sana. Ia tidak pernah menghubungkan fakta bahwa wilayah tengah adalah tempat medan perang kuno dari alam abadi berada. Namun, Dion tidak memperhitungkan bahwa dia bahkan belum berjalan 1 mil pun ke pegunungan itu. Dia tidak dapat dianggap telah memasuki dunia itu sama sekali. Sebaliknya, dia masih berada di dalam segel yang memisahkan kedua dunia. Tidak heran dia tidak merasakan tekanan apapun saat itu. Adapun bagaimana Sapientia dapat memengaruhi segel berkaliber itu, Dion tidak tahu. Dia bahkan hampir tidak dapat menebaknya, apalagi kebenarannya. Satu-satunya penjelasan yang dapat dipikirkannya adalah bahwa itu terkait dengan The Entity. Atau ada kemungkinan bahwa Sapientia memiliki jaringan kekuatan yang bekerja untuk mereka di Immortal Plane. Dion tahu bahwa seseorang pasti telah berkoordinasi dengan The Entity untuk membantunya turun. Jelas baginya bahwa kekuatan itu adalah Sapientia. Namun, dia tidak memiliki cukup pengetahuan tentang Immortal Plane untuk mengetahui di mana dia berada saat ini, apalagi memahami struktur kekuatannya yang rumit. Tinju Dion berdarah saat menghantam pasir di bawahnya, napasnya berat. Ia sudah dalam kondisi menyedihkan setelah bertarung dengan Emites selama berbulan-bulan. Namun, kini tekanan dan emosinya tidak membuat segalanya lebih mudah untuk dihadapi. Ini mungkin bukan saat yang tepat, tapi kamu mungkin harus lari. Suara kuno dan tua sang Raja Naga terdengar dalam benak Dion. Bukannya aku ingin menyampaikan kabar buruk, tapi tubuh asliku pasti tahu bahwa kau ada di sini sekarang. Bahkan jika dia tidak begitu kuat di alam abadi, dibandingkan denganmu, terutama dalam kondisimu saat ini. Kau pasti akan mengalami kerugian besar. Dion mengatupkan rahangnya. Jika dia datang, aku akan menggunakan mantel bersisiknya sebagai keset. Aku sedang tidak ingin melakukannya, kadal tua. Suara Dion terdengar sedikit berbeda dari geraman seekor binatang buas. Sang Raja Naga terdiam, melihat Dion tidak mau mendengarkan alasan dalam keadaan seperti itu. Dia bisa mengerti apa yang sedang dirasakannya. Bahkan jika dia sudah menyiapkan rencana darurat, hal seperti itu tidak akan pernah membuatnya tenang. Lebih buruk lagi, dia terkejut seperti ini karena itu berarti ada hal-hal yang bahkan tidak bisa dia prediksi. Kenyataan seperti itu membuat keluarganya semakin terancam. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa dia bersikap gegabah. Pertarungan Emites dan Dion lebih pasti merupakan pertarungan elit di antara para ahli esensi abadi bawah. Namun, kesenjangan antara alam kultivasi bahkan lebih dibesar-besarkan di alam abadi. Seorang ahli esensi abadi menengah biasa saja dapat melawan 10 ahli esensi abadi bawah dengan mudah. Dengan kecakapan tempur Dion, ia mungkin dapat menghadapi seseorang dari ranah esensi abadi menengah, tetapi tubuh aslinya berada di ranah esensi abadi puncak. Raja Naga tahu persis apa yang ingin dilakukan tubuh utamanya. Di masa lalu, ia mungkin akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Dion karena harga dirinya. Ia benci kenyataan bahwa sebagian jiwanya telah ditundukkan oleh sesuatu yang baginya hanyalah seekor anak anjing manusia. Namun, setelah melihat bakat Dion, dia pasti berubah pikiran. Dia mungkin akan berusaha keras untuk menangkap Dion dan mengurungnya untuk membuat pil untuknya setiap jam setiap hari. Jika hal seperti itu terjadi, kemungkinan Dion yang sudah tipis untuk bisa bertemu keluarganya lagi akan menyusut. Itulah kebenaran dari alam abadi. Ada dunia gelembung yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing memiliki ekosistemnya sendiri. Mereka yang mampu bepergian di antara dunia-dunia itu hanyalah yang paling kuat. Satu-satunya kesempatanmu adalah jika leluhurmu telah membangun kekuatan. Lalu, ada banyak jalan yang bisa kau tempuh untuk bersatu kembali dengan keluargamu. Namun, jika Anda tidak memiliki dukungan seperti Dion, Anda akan sendirian. Bahkan jika istri-istri Dion berhasil segera bangkit. Siapa yang tahu ke dunia gelembung mana mereka akan dipindahkan?
Dengan luasnya alam abadi, apakah Dion dijamin akan melihat mereka lagi? Satu-satunya harapan Dion adalah guru besarnya. Namun, guru besarnya tidak tahu bahwa dia ada di sini. Dan meskipun dia tahu, Abraxas tidak pernah mendirikan kekuatan sendiri, dia tidak memiliki jaringan klan di bawah tanggung jawabnya. Dia selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Semua muridnya sama saja. Dion pada dasarnya terdampar, dia tidak punya cara langsung untuk kembali. Dion perlahan-lahan menjadi tenang. Ini bukan karena dia telah melupakan amarahnya, tetapi karena dia telah memutuskan ketika dia memulai perjalanannya untuk melampaui surga bahwa dia sudah lelah merasa marah. Pada saat itu, ia menyadari bahwa ia merasakan sesuatu yang lain selain kenyataan menyakitkan akibat penindasan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2122, kembali. Matahari gurun ini memiliki panas yang menyengat yang membakar kulitnya seperti minyak dalam wajan. Jika dibandingkan dengan pengalaman manusia biasa, Dion merasa suhunya mendekati 150 derajat Celcius. Saat itulah Dion menyadari bahwa tinjunya berdarah bukan hanya karena ia menggesekkan tubuhnya ke pasir, tetapi juga karena panas yang menyengat. Jika kulitnya terasa seperti 150 derajat, bagian yang bersentuhan dengan pasir ini setidaknya 2 kali lipat lebih panas. Bahkan, ada serpihan pasir yang meleleh di sekelilingnya yang telah menjadi pecahan kaca yang baru disadari Dion. Jelaslah bahwa tempat ini adalah neraka. Dion perlahan berdiri. Berjalan di bawah tekanan seperti itu tidak lagi sesulit saat pertama kali memasuki alamnya. Dia telah menghabiskan 80 tahun memurnikan pil di alamnya. Dia sudah sangat terbiasa mengendalikan ki-nya di alam abadi. Dia bisa beraktivitas secara normal. Faktanya, Dion menyadari bahwa meskipun padang pasir tak berujung yang hanya berupa pasir, kaca, dan bukit pasir ini adalah neraka, penindasannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan kabin hitam alam yang menaungi Yang Maha Esa di atas segalanya. Dion memejamkan mata, menutup indera keabadiannya saat menghirup udara panas yang menyengat. Ia bisa merasakan paru-parunya menjerit protes, tetapi diafragmanya terus mengembang. Dion tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri, mendapati dirinya berdiri di tepi pegunungan yang dikenalnya. Tangannya perlahan terulur. Namun, seperti dugaannya, ia menemukan penghalang yang tak dapat diatasi, penghalang yang dapat ia serang habis-habisan namun tidak dapat digoyahkan. Tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa Dion sekali lagi telah memasuki medan perang kuno. Dan, pegunungan yang dihadapinya tidak lain adalah pegunungan yang sama yang telah runtuh sebelum dia diteleportasi keluar secara paksa. Satu-satunya perbedaannya adalah dia berdiri di sisi yang berlawanan. Di belakangnya, medan perang kuno Immortal Plain berdiri, hutan kuno yang tidak berbeda dengan yang dia lihat saat pertama kali memasuki penjara ini. Mungkin jika indera abadinya dapat menembus penghalang ini, dia akan menemukan Emites masih terbaring terluka di sisi lain, sambil tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, menyadari bahwa ia telah kalah, mengesampingkan hasil pertempuran sepenuhnya, hati Dion menjadi tenang seperti danau. Amarah dan kemarahannya lenyap, ekspresinya menjadi apatis hingga tak memiliki emosi. Jika Emites bisa melihat pemandangan ini sekarang, hatinya akan gemetar ketakutan, mengetahui akan ada hari di masa depan di mana dia menderita akibat hasil ini. Petik 1. Karena sang entitas dapat kembali ke alam fana sebagai makhluk abadi. Aku pun juga bisa. Yang dibutuhkan Dion adalah sebuah rencana. Ia tidak tahu berapa ribu, bahkan mungkin jutaan tahun yang dibutuhkan untuk berhasil. Namun ia akan berhasil. Tidak ada keraguan dalam benaknya. Meskipun keluarganya bisa melampaui batas, Dion tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa. Meskipun masalah menemukan mereka setelah mereka berhasil adalah masalah, Dion merasa itu masalah kecil. Dia tidak peduli bahwa ini adalah alam abadi, dia berencana untuk menghancurkannya suatu hari di bawah kakinya seperti yang dia lakukan di alam fana. Dalam kasus seperti itu, akhirnya menemukan keluarganya adalah hasil yang tak terelakkan. Tidak, alasan mengapa dia tahu mereka tidak akan berhasil bukanlah karena masalah kecil ini, melainkan karena entitas itu masih ada. Dion mengenal istri dan putrinya dengan baik. Karena dia tidak sanggup lagi menanggung tanggung jawab untuk mengalahkan entitas itu, mereka akan menanggungnya untuknya. Inilah yang benar-benar membuat Dion jijik. Bahaya Sapientia, Emites, The Entity. Dia ingin berada di sana untuk menanggung beban mereka. Namun kini ia tidak. Satu-satunya hal yang berhasil ia lakukan sebelum ia dikirim ke sini adalah mengirim ayah mertuanya keluar dari dunia batinnya. Setidaknya dengan cara ini, istri-istrinya akan tahu apa yang telah terjadi padanya. Petik 1. Tunggu sebentar saja, aku datang. Pada saat itu, suara langkah kaki yang bergemuruh terdengar dari punggung Dion. Dion berbalik dan mendapati makhluk setengah badak dan setengah burung unta berlari ke arahnya dengan ganas. Ia melompat ke arah Dion, memantul dari pohon ke pohon seperti bola pingpong di mesin slot.
Ia sama sekali tidak bisa mengendalikan diri, tanduk abu-abu besar di atas hidungnya membebaninya dengan berat. Dion dapat langsung merasakan kekuatannya yang luar biasa. Tubuhnya sendiri adalah tubuh seorang abadi. Meskipun tidak dapat menggunakan ki, setiap langkah kakinya membawa kekuatan lebih dari 1 triliun jin. Atau, Dion mengira bahwa triliun jin ini dikenal sebagai kuali kekuatan bagi alam abadi yang tidak mau repot-repot menimbang benda dengan satuan pengukuran yang sangat kecil. Akan tetapi, meskipun berat dan sangat kuat, ia tidak dapat membuat penyok di tanah kering, ataupun memecahkan kulit pohon yang ditabraknya. Tetap saja, ia menerjang ke arah Dion dengan amarah yang tak berujung, aura buas tak terkendali yang seakan ingin mencabik-cabiknya tanpa alasan apapun selain untuk bertahan hidup. Dion melangkah maju, persetan. Telapak tangannya menghantam tanduk burung unta badak dari atas, menghantam dagunya ke tanah kokoh di bawahnya. Tanah sejauh ratusan meter berguncang, retakan kecil muncul di bawah rahang binatang buas itu yang hancur. Mengabaikan binatang buas yang pingsan dan termutilasi itu, Dion berjalan melewatinya, memasuki kedalaman hutan lebat. Dia pasti akan kembali. Dion duduk diam di sarang binatang buas, toh tidak ada satupun dari mereka yang masih hidup. Potongan daging berdarah tergantung di bibirnya. Bukannya dia tidak memasaknya, tetapi dia lebih suka dagingnya agak setengah matang. Ditambah lagi, itu tampaknya memaksimalkan nilai gizi makanannya. Saat ini, ia membutuhkan lebih banyak makanan untuk menopang dirinya sendiri tanpa menggunakan ki-nya. Ia praktis telah kembali menjadi manusia biasa, perlu makan beberapa kali sehari agar tidak merasa lapar. Bagi orang seperti Dion, ini berarti menghabiskan waktu berjam-jam sehari untuk melahap ribuan jin makanan. Sudah beberapa hari sejak dia memasuki sisi abadi medan perang kuno. Namun, dia belum kembali ke tanah gurun yang tak berujung itu sejak dia meninggalkannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2123, Desahan. Dengan indera keabadiannya, meskipun ia tidak menggunakannya secara sembarangan seperti yang ia lakukan di alam fana, cukup mudah baginya untuk menghindari masalah besar. Jika Dion membakar jiwanya, inderanya sedikit lebih kuat daripada peramal dunia kelas 5 pada umumnya. Bahkan jika ia tidak melakukannya, ia berada di puncak level peramal dunia kelas 3. Spiritual sage tingkat tertinggi hanya berada di tingkat 9. Individu seperti itu dapat melihat melalui 9 penghalang dunia sekaligus. Namun, jiwa Dion sudah dapat menyentuh tingkat 5 dan melewati 5 penghalang dunia. Individu seperti itu sudah sangat langka. Sederhananya, Dion sebenarnya terlalu berhati-hati. Namun, di medan perang kuno, hal itu memang wajar. Pasti ada orang-orang di sini yang melampauinya, meskipun satu-satunya kriteria yang diuji adalah jiwanya. Ada masalah lain yang juga dihadapi Dion. Indera keabadian seseorang memungkinkannya untuk melihat detail yang mustahil dilihat oleh mata. Namun, detail dari alam abadi jauh melampaui apapun yang dapat disediakan oleh alam fana. Disinilah Dion tiba-tiba menghadapi masalah. Secara teori, ia dapat mengamati dunia manapun dalam jarak 5 penghalang darinya secara bersamaan. Namun, energi mentalnya terkuras terlalu cepat. Ia tidak akan mampu mempertahankannya bahkan sedetik pun. Rasanya seperti dia mengamati sumber asal entitas itu lagi. Namun, kemunduran ini sama sekali bukan fokus Dion. Solusi sederhana untuk masalah Immortal Sense-nya adalah dengan mengendalikannya. Dia bisa mempertahankan jarak beberapa ratus meter tanpa masalah. Dan, dia bisa mengamati seluruh dunia selama sekitar 1 menit. Lagi pula, dia tidak perlu mengamati begitu banyak dunia sekaligus. Sebaliknya, Dion berfokus pada sesuatu yang lain, dunia batinnya. Setelah menghilangkan kultivasi ki-nya, dunia batinnya terus-menerus runtuh. Faktanya, satu-satunya alasan mengapa dunia batinnya belum runtuh sepenuhnya adalah karena Dion melindunginya dengan jiwanya. Dunia batinnya telah dibangun oleh ki dan jiwanya. Selama bertahun-tahun dunia batinnya dibangun, energi dan kultivasi jiwanya telah disegel. Jadi, setelah kehilangan salah satu pilarnya, tidak mengherankan jika kondisinya begitu menyedihkan. Dion mengerti mengapa ini perlu. Pada awalnya, dunia batinnya bergantung pada surga agar bisa ada. Inilah sebabnya mengapa teleportasi ke dunianya dari mana saja di alam fana menjadi mungkin, karena pada dasarnya mereka berada di alam yang sama. Akibatnya, ki seseorang, jalur yang paling dekat dengan surga, digunakan untuk membangun hubungan ini. Sementara jiwa, yang bertindak sebagai jembatan untuk terhubung ke surga, digunakan sebagai proksi untuk memperkuatnya. Wajar saja jika ki adalah yang paling dekat dengan surga. Lagi pula, bukankah semua kesengsaraan bergantung pada kekuatan kultivasi jalur ki seseorang? Namun kini Dion menghadapi dilema. Ia tidak ingin kehilangan dunia batinnya, tetapi ia juga tidak ingin memulihkan ki-nya melalui cara-cara normal. Bagi Dion, mencapai puncak alam Dao lagi hanya butuh beberapa minggu. Dia hanya perlu menelan beberapa pil kelas setengah abadi.
Akan tetapi, meskipun Dion yakin bahwa ia ingin mendapatkan kembali kultivasi Ki-nya suatu hari nanti, ia juga yakin bahwa ia tidak ingin mengikuti jalan yang sama seperti sebelumnya. Ia menginginkan kultivasi jalur Ki yang berada di luar kendali surga. Kabar baiknya adalah penindasan dari surga terhadapnya telah berhenti setelah dia datang ke sini. Ini mungkin karena jika dia ada di sini, dia tidak akan dapat memengaruhi alur waktu kejadian di alam fana. Jadi tidak perlu untuk terus menekannya. Namun, kabar buruknya adalah bahwa ia entah bagaimana harus membangun kembali teknik kultivasi terhebat yang pernah diciptakan agar sesuai dengan kebutuhannya. Ini memang tugas yang berat. Inilah alasan sebenarnya mengapa Dion belum kembali ke dunia gurun. Dia ingin merekonstruksi teknik kultivasinya terlebih dahulu. Dia juga sudah punya rencana. Dia tidak bisa mengolah Ki tanpa bergantung pada surga. Namun, untuk mengolah Ki tanpa surga, dia membutuhkan dunia batin yang menghasilkan Ki-nya sendiri. Namun, dia tidak bisa membangun kembali dunia batinnya tanpa mengolah Ki. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri siklus ini. Dunia batinnya harus dibangun di atas sesuatu yang sama sekali berbeda, sebuah eksistensi yang berlawanan dengan Ki. Maka, satu-satunya solusinya adalah tubuhnya. Begitulah Dion perlahan mulai membangun rencananya untuk menyempurnakan tubuhnya. Sambil mendesah, Dion melemparkan tulang ke samping. Mengambil sebuah batu yang tergeletak di sampingnya, dia memutarnya di antara jari-jarinya. Jelas dari warna emas batu itu bahwa batu itu dipenuhi dengan Ki suci. Itu sebenarnya batu suci tingkat Dao pertama yang pernah Dion temukan. Setelah melihatnya sekarang, Dion mengerti mengapa ia tidak pernah menemukan satu pun di penjara fana ini. Benda itu terlalu berharga dan kuat di luar perkiraan Dion. Dion kini menyadari bahwa apa yang disebutnya sebagai tingkatan esensi, santo, surgawi, dan Dao tidaklah tepat sama sekali. Ia mengkategorikannya secara samar-samar berdasarkan sistem yang dipahaminya. Namun, hal ini menempatkannya dalam kotak yang membatasi pemikirannya. Batu ini adalah alasan mengapa Dion belum memulai. Pertarungannya dengan Emites telah menghancurkan seluruh tubuhnya. Bahkan, hingga kemarin, tulang rusuknya masih tertekuk ke dalam. Baru sekarang ia akhirnya memperoleh kemampuan untuk mulai menyembuhkan dirinya sendiri dengan sungguh-sungguh. Kenyamanan yang familiar menyelimuti Dion saat dia mengendalikan Ki tipe suci tingkat Dao ini. Sembuh. Dia mengalirkan Ki itu melalui jalur meridian sayapnya, merasakan tubuhnya merekonstruksi dirinya sendiri sel demi sel. Setelah beberapa jam, Dion mengembuskan napas samar. Ia merasa telah pulih sekitar 10% sekarang, menyisakan sekitar 90 poin persentase lagi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2124, napas. Dion samar-samar bisa merasakan bahwa hambatannya menuju alam sutra takdir jauh lebih longgar daripada sebelumnya. Namun, seperti saat ia menahan diri untuk tidak memasuki alam surgawi, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan menahannya. Haruskah aku pergi mencari lelaki tua itu? Dion bergumam pada dirinya sendiri, membelai Little Yin dan Yang tanpa suara. Mereka tidak berbicara sejak kemampuan Dion untuk menahan mereka melemah. Namun, dia tahu mereka telah banyak membantunya. Berkat mereka, hamster surgawi Emites tidak memberikan dampak apapun pada pertempuran. Di mana sebenarnya dunia gurun itu, kadal tua? Dan tahukah kau di mana lelaki tua itu berada? Tubuh utamaku telah mempersempitnya menjadi beberapa ratus kemungkinan dunia gelembung. Betapa tidak bergunanya. Aku memberinya begitu banyak informasi, tetapi dia masih tidak dapat menemukan apa yang perlu diketahui. Bagian kedua dari Raja Naga akan tersenyum pahit jika ia memiliki bibir untuk melakukannya. Hanya Dion yang akan memikirkan ide seperti itu. Ia sebenarnya sengaja memberi informasi kepada Raja Naga tentang lokasinya sehingga ia dapat menggunakan Raja Naga untuk mengetahui di mana ia berada. Tidak mudah bagi tubuh asliku untuk berpindah antar dunia. Peringkat kita terlalu rendah meskipun menjadi anggota Sovereign Hegemon. Faktanya, seorang ahli alam esensi abadi yang normal tidak berhak meninggalkan dunia mereka. Fakta bahwa tubuh utamaku bahkan dapat berpikir untuk melakukannya adalah bukti kekuatan seorang hegemon sejati. Rupanya organisasi dengan peringkat tertinggi di alam abadi dikenal sebagai hegemon. Sebenarnya, iman tidak memainkan peran yang besar di alam abadi. Sebuah fakta yang menurut Dion aneh. Namun setelah berpikir sejenak, ia merasa itu masuk akal. Mereka yang meninggalkan kisah tentang eksploitasi mereka di alam fana hanyalah yang paling lemah yang pernah melampaui batas. Mereka yang benar-benar kuat menyempurnakan tubuh fana mereka dan membawa benih-benih keyakinan mereka. Namun, sejauh ini Dion menyimpulkan demikian. Ia tidak yakin dengan rinciannya. Namun, mungkin saja Fight lebih bersifat pribadi di alam abadi. Hegemon yang berdaulat, ya. Tampaknya bahkan tanpa belenggu surga, naga masih sombong tanpa alasan. Bukankah kamu orang terakhir yang seharusnya mengucapkan kata-kata itu? Kesombonganmu lah yang membuatmu terjebak dalam situasi ini. Omong kosong. Mungkin itu benar di masa lalu, tapi kali ini aku sangat teliti.
Tidak mungkin untuk mempertimbangkan setiap faktor. Lupakan saja, aku tidak sedang berdebat dengan roh halus. Ceritakan saja padaku lebih banyak tentang rahasia Raja Naga. Mungkin jika dia lebih marah, dia akan bekerja lebih cepat. Kau sudah tahu rahasia terbesar tubuh utamaku. Teknik kultivasi ganda naga dan phoenix yang menjadi incaran tubuh asliku adalah sesuatu yang sudah kau ketahui. Dasar kadal tua yang tidak berguna. Dion bergumam. Telah berada di sini selama jutaan tahun namun belum pernah melangkah ke alam suci abadi dan tidak memiliki apapun untuk ditunjukkan. Tidak heran dia selalu marah. Dion melambaikan tangannya dan melupakan segalanya, sekali lagi berfokus pada penyembuhannya. Peta merupakan salah satu hal yang paling berharga sekaligus berbahaya di alam abadi. Peta berharga karena langka, terutama peta bintang yang memetakan dunia gelembung. Namun, pada saat yang sama, peta berbahaya karena mereka yang berkuasa menolak untuk membiarkan mereka yang tidak berkuasa menggunakannya. Mengetahui tata letak jaringan dunia gelembung sama baiknya dengan memiliki denah untuk perang. Jadi, Dion terpojok. Ia tidak punya pilihan selain menggunakan trik-trik remeh ini untuk mencuri informasi tentang dunia ini. Sang Raja Naga terlalu lemah dan pengetahuannya terlalu sedikit. Minggu demi minggu terus berlalu. Akhirnya, setelah bulan kedua, Dion merasa tubuhnya sudah kembali 100%. Dion menarik napas dalam-dalam. Riak aura tajam yang tak dapat dijelaskan menari-nari di sepanjang kulit telanjangnya, tubuh telanjangnya memancarkan warna perunggu yang cerah. Sesaat kemudian, Immortal Sense miliknya dilepaskan dengan kekuatan penuh, tetapi segera dibatasi dan dikendalikan oleh Dion, konsentrasinya meningkat beberapa kali lipat. Apa maksudnya mengambil indera yang dapat menyentuh lusinan dunia sekaligus dan memadatkannya untuk difokuskan pada satu tubuh manusia? Bahkan Dion tidak tahu sebelum dia melakukannya. Namun, hasilnya sangat mengejutkan hingga penglihatannya menjadi gelap. Dion tidak tahu berapa lama ia tidak sadarkan diri, tetapi ketika ia terbangun, cahaya kemerahan di medan perang kuno telah berubah menjadi gelap gulita. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah menguasai wilayah seekor binatang yang cukup kuat, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padanya? Setelah sakit kepalanya hilang, Dion perlahan mulai menyadari apa yang telah terjadi. Dia telah memusatkan indera keabadiannya ke dalam ruang yang sangat sempit, sehingga tingkat detail yang dilihatnya dalam tubuhnya jauh melampaui kemampuannya untuk diterima. Triliunan sel individual, puluhan triliun organel individual, ia bahkan tidak dapat menghitung jumlah ikatan kimia dan kimia. Namun, yang memperburuk keadaan, ia tiba-tiba melihat tubuhnya sebagai kumpulan elektron dan proton, dan akhirnya quark, lepton, dan preon. Dion merasa kepalanya berputar. Catatan penulis, organel adalah bagian dalam sel. Organel adalah organ yang berperan dalam tubuh manusia dan sel sebagai seseorang yang hampir membangun tubuh abadi. Kepadatan partikel yang menyusun tubuhnya jauh lebih besar daripada kepadatan manusia biasa. Ia mengira ada triliunan sel, tetapi kenyataannya ia memiliki beberapa kali lipat jumlah itu. Mencoba mengamati begitu banyak detail sekaligus jauh lebih sulit daripada mengamati lusinan dunia. Ini tidak bagus. Bagaimana aku bisa memurnikan tubuhku menjadi pil jika aku tidak bisa mengamatinya dengan benar tanpa pingsan? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2125, Junior. Satu-satunya cara yang dapat dipikirkan Dion adalah meningkatkan energi mentalnya. Namun, ia belum pernah mendengar cara untuk melakukannya. Bahkan dengan Dao of Arai Alchemy di sisinya, satu-satunya pil yang pernah ia temukan yang mampu mengisi ulang energi mental adalah pil yang dibuat sendiri oleh gurunya. Dan jelas, pil itu hanya untuk mengisi kembali energi mental yang sudah ada. Meningkatkannya bukan kemampuannya. Satu-satunya cara untuk meningkatkan energi mental seseorang adalah dengan waktu dan kultivasi yang tekun. Hanya dengan kultivasi selama jutaan dan miliaran tahun, energi mental seseorang akan mencapai tingkat yang luar biasa. Hal ini membuat Dion bingung. Bakatnya justru menghambatnya. Energi mentalnya jarang digunakan di alam fana. Tampaknya banyak hal yang berbeda di sini. Petik 1. Jika memungkinkan untuk mengisinya kembali, maka memungkinkan juga untuk menumbuhkannya. Saya tidak percaya bahwa tidak ada satu metode pun yang ada. Dion tidak ingin menyia-nyiakan waktu bertahun-tahun. Meskipun secara teknis itu tidak akan menyia-nyiakan waktu mengingat ia harus berkultivasi, tetap saja itu tidak cocok baginya. Ada cara lain, Dion mendesah. Karena tidak mungkin untuk memperbaiki seluruh tubuhnya sekaligus, ia hanya akan fokus pada bagian-bagian tertentu saja. Dion tahu bahwa menyempurnakan tubuhnya sekaligus bukanlah hal yang mungkin. Bahkan jika ia dapat menyempurnakan tubuhnya sekaligus, hasilnya akan terbatas pada pengetahuannya saat ini tentang alkimia Arai. Jelas, dengan kekuatan jiwa dan pengetahuannya yang terbatas, ini bukanlah hasil terbaik. Jadi, Dion telah merencanakan sejak awal agar tubuhnya menjalani beberapa penyempurnaan, perlahan-lahan mendorongnya menuju tujuannya.
Karena aku sudah memastikan bahwa memurnikan semuanya sekaligus tidaklah mungkin, apa jalan yang tepat yang akan aku ambil? Saat menyembuhkan dirinya sendiri, Dion memikirkan pertanyaan ini sampai gila. Dia punya gambaran umum tentang apa yang ingin dia lakukan, tetapi bahkan tidak yakin apakah dia punya cukup pengetahuan untuk sekadar menemukan titik awal, apalagi memulai perjalanan. Semakin Dion memikirkannya, semakin bingung ia jadinya. Apakah benar-benar mungkin untuk menyempurnakan tubuhnya sehingga dapat mendukung dunia batinnya? Dion menggelengkan kepalanya. Mungkin ini adalah pendekatan yang salah sejak awal. Satu-satunya bagian tubuhku yang benar-benar tampak terputus dari surga adalah jiwaku. Aku mampu menghancurkan dao-daoku dan membakar jiwaku yang baru lahir tanpa peduli. Sementara tubuhku pada akhirnya masih bergantung pada konstitusi yang diberikan kepadaku oleh surga. Ketika pikiran Dion mencapai titik ini, ia memahami bahwa bukan hanya kinya saja yang perlu ia bawa menuju kemandirian, tetapi juga tubuhnya. Mungkin suatu hari, ia akhirnya harus melakukan hal yang sama untuk jiwanya juga. Namun, dia sudah mengambil keputusan. Kalau begitu, lupakan saja. Aku akan menghancurkan dunia batinku dan memusatkannya ke sebidang tanah kecil yang mampu dipertahankan jiwaku sendiri. Lalu, aku akan membangun kembali hukum-hukumnya sesuai keinginanku menggunakan rune dasarku. Begitu Dion memutuskan sesuatu, ia tidak akan mengubahnya. Ia tidak menyangka bahwa 10 tahun akan berlalu setelah ia membuat keputusan ini, namun itulah yang terjadi. Dunia batinnya yang luas menyusut dari ukuran puluhan planet menjadi diameter 1 meter yang kecil. Pemandangan yang menyedihkan, tetapi Dion tersenyum cerah, keringat membasahi wajahnya. Tidak peduli seberapa kecilnya, Dion telah menciptakan dunianya sendiri yang independen. Baiklah, apakah itu benar-benar dapat dianggap independen adalah pertanyaan lain. Bagaimanapun, ia masih harus menggunakan tubuhnya sebagai jangkar, dan tubuhnya berada di bawah pengawasan surga, pada akhirnya. Namun itu masih merupakan sebuah awal. Namun, Dion tidak pernah menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tertegun hingga terdiam. Butuh waktu lama bagimu untuk memperbaiki omong kosong itu. Aku terjebak dalam kehampaan bersama mereka berdua untuk waktu yang lama. Tahukah kau betapa berbahayanya, berteleportasi ke dunia yang runtuh? Siapa yang menyuruhmu membuang desil? Mulut Dion hampir ternganga. Mudah, setelah keterkejutannya mereda, Dion tiba-tiba berdiri dengan marah dan mencengkeram Kera Junior. Apa yang kau lakukan di sini? Hanya karena Dion merenung setiap saat setiap hari, bukan berarti hatinya tidak selalu dalam keadaan kacau. Hanya saja hati daunnya sangat kokoh, telah mencapai puncak alam fana. Akan tetapi, melihat Junior di sini, dia tetap marah besar. Salah satu alasan mengapa ia mampu menenangkan hatinya adalah karena ia merasa dapat mempercayai kloningannya. Jika semuanya kacau, paling tidak, Junior akan mampu mengikuti jejaknya dan tumbuh cukup kuat untuk menahan Emites. Dion tahu kondisi tubuh Emites yang ditinggalkannya. Tidak seperti dirinya, Emites bukanlah seorang kultivator tubuh. Klan Olympus adalah klan kultivator ki. Bagaimanapun, mereka semua adalah malaikat. Menyembuhkannya hanya dalam waktu 2 bulan seperti yang dilakukan Dion sama sekali tidak mungkin, terutama mengingat secara teknis dialah yang kalah dalam pertempuran mereka. Dengan mengingat hal ini, Dion yakin bahwa dengan menggunakan ingatan mereka yang terhubung, Junior akan mampu berkembang cukup pesat dalam waktu yang dibutuhkan Emites untuk menyembuhkan diri dan mengancamnya. Hampir mustahil bagi Emites untuk berkembang lebih jauh tanpa dikirim ke alam abadi juga. Berpikir sampai titik ini, Dion mampu menenangkan hatinya. Namun, Junior yang selama ini menjadi tumpuannya justru muncul di alam abadi bersamanya. Lebih buruk lagi, ia membawa Saru dan Lilith bersamanya. Saru adalah satu-satunya dari 3 penguasa berwujud tubuh di kekaisaran fana miliknya. Jadi ia termasuk di antara yang terkuat yang dapat mempertahankan apa yang telah dibangun klan Sacharo miliknya di sana. Madeline dan Ri tidak bisa keluar dari medan perang kuno. Selain itu, putrinya, dengan bakatnya, kemungkinan besar tidak akan bisa muncul di sana dalam waktu dekat kecuali dia ingin dikirim ke alam abadi juga. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2126, pertanyaan. Junior benar-benar menjadi alasan utama mengapa dia bisa tetap tenang. Namun, dia benar-benar ada di sini. Hei, kau harus tenang, kata Junior sambil menyeringai tipis, hal yang belum pernah dialami Dion sebelumnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa wajahnya, betapapun tampannya, sungguh punya cara untuk membuat orang kesal. Dion membanting Junior ke dinding gua, menyebabkan sarang yang selama ini ia sebut rumah bergetar dan berguncang. Tenang saja, kau seharusnya tahu kenapa aku tidak bisa. Dion, Saru dan Lilith mencoba memisahkan kedua lelaki itu, tetapi meskipun mereka telah mengalami kemajuan pesat, mereka masih beberapa tingkat di bawah Dion meskipun faktanya Dion tidak meningkat bahkan 1 langkah pun dalam 10 tahun terakhir. Namun, mereka tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa.
Mereka tahu ini bukan lelucon, Dion benar-benar sangat marah. Mata mereka berair, mampu memahami luapan emosi yang mengalir di hatinya. Melihat gua di sekeliling mereka, mereka tahu bahwa Dion tidak bergerak sedikit pun dalam mengejar tujuannya. Tidak ada yang ada dalam pikirannya selain kembali ke keluarganya. Namun, satu-satunya cara agar itu terjadi adalah jika mereka bisa tetap aman saat dia pergi. 10 tahun menyendiri bukanlah apa-apa bagi kebanyakan ahli Dao, tetapi ini bergantung pada usia mereka yang sudah lanjut. Dion pada akhirnya baru berusia 200 tahun. Fakta seperti itu hanya berlaku bagi para ahli formasi Dao yang hidup ratusan ribu tahun. Mereka tahu betul bahwa energi mental Dion belum ditempa hingga tingkat seperti itu. Satu-satunya cara dia mengasingkan diri begitu lama tanpa kehilangan akal sehatnya adalah murni karena kekuatan kemauannya sendiri. Sebuah kenyataan yang membuat hati mereka bergetar. Sialan, lengan Dion tertekuk, mendorong Junior lebih jauh ke dinding. Mungkin jika dia masih memiliki matanya akan menyala-nyala karena amarah. Kalau kamu mau ikut dan bisa bawa 2, kenapa kamu tidak bawa semuanya? Apa yang kamu mainkan? Junior hampir tidak bereaksi terhadap kemarahan Dion. Malah, yang dilakukannya hanyalah mendesah dan menggelengkan kepala. Apakah aku selalu kurang ajar di masa mudaku? Gumam Junior. Lilith menoleh untuk menghindari memutar matanya. Junior yang sama ini menghancurkan tata surya di hadapannya beberapa tahun yang lalu karena marah. Apa yang dia maksud dengan di masa mudaku? Dia jelas masih kurang ajar. Apa yang baru saja kau katakan? Dion mengerutkan kening. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang perlu kamu ketahui adalah aku di sini untuk membantumu. Junior, meskipun aku memanggilmu kakak, ada batasnya. Bahkan jika aku tidak tega membunuhmu, jangan pikir aku tidak akan memasukkanmu ke dalam sel selama beberapa ribu tahun jika kau terus membuatku marah. Sejak kapan aku membutuhkan bantuanmu? Aku di sini untuk memberikan tubuh dewa kematianku kepadamu, kata Junior dengan jelas. Genggaman Dion tanpa sadar mengendur. Apa yang baru saja kamu katakan? Junior tidak menanggapi, malah menepis tangan Dion. Berhentilah mengatakan hal-hal bodoh. Kerutan di dahi Dion semakin dalam. Aku sudah memutuskan untuk memutuskan jalanku dari surga. Menambahkan konstitusi lain yang terikat padanya tidak akan membantuku. Aku juga tidak berniat menerima hal seperti itu meskipun tidak seperti ini. Kau salah, kata Junior dengan tenang. Tulang-tulang dewa kematian adalah bagian terakhir yang kau butuhkan. Kamu, apa yang sedang kamu bicarakan? Mungkin ini adalah pertanyaan terbanyak yang pernah diajukan Dion seumur hidupnya. Dia tidak terbiasa bingung atau membiarkan orang lain menuntunnya. Bahkan mereka yang jauh lebih berkuasa darinya biasanya menari di telapak tangannya mengikuti iramanya sendiri. Tubuh berlian titan untuk dagingmu. Konstitusi cermin perak untuk meridianmu. Keseimbangan keabadian untuk jiwamu. Tubuh dewa kematian untuk tulangmu. Junior menyodok dada dan dahi Dion dengan setiap kalimat yang diucapkannya seolah mengingatkan Dion bagian tubuh mana yang berada. Dia tampaknya tidak menyadari bahwa Dion membeku sepenuhnya. Apa? Sebelum kau bicara, pakailah pakaian yang pantas. Ada 2 peri yang tidak bersalah di sini. Dion menunduk menatap dirinya sendiri, tampaknya baru menyadari bahwa ia sebenarnya tidak mau repot-repot mengenakan apapun dalam 10 tahun terakhir. Namun, mengingat kepribadiannya, ia tidak malu dengan kenyataan itu. Ia hanya dengan santai mengenakan celana olahraga demi wajah Saru dan Lilith yang memerah. Dion punya banyak pertanyaan. Kenapa mereka ada di sini? Bahkan jika itu alasan Junior, apa gunanya membawa Saru dan Lilith? Juga, kenapa kedua wanita itu tampaknya bisa bertahan dari penindasan di alam abadi semudah dia? Saru yang menjadi penguasa akan membuat segalanya sedikit lebih mudah. Tetapi Lilith masih berada di puncak alam Dao. Akan tetapi, dia tidak bertanya tentang semua itu karena apa yang baru saja dikatakan Junior terlalu mengejutkan. Apa maksudnya? Apa tujuan dari semua ini jika semuanya terhubung ke surga dengan satu atau lain cara? Jelas sekali, supaya Anda bisa menggabungkan mereka menjadi satu. Dan menciptakan konstitusi baru yang sama sekali tidak berada di bawah kendali surga. Menciptakan konstitusi baru? Apa kau gila? Aku baru saja menghabiskan 10 tahun menciptakan dunia selebar 1 meter yang tidak lebih dari sekadar batu besar. Aku pingsan setiap kali mencoba mengamati tubuhku sendiri dengan sangat teliti. Bagaimana mungkin aku bisa menciptakan konstitusi baru? Nasib buruk, itu satu-satunya pilihanmu. Tidak peduli seberapa besar keinginanmu untuk melepaskan diri dari surga, bakat pada akhirnya penting. Itulah kebenaran yang kejam. Jika kamu benar-benar melakukan sesuatu yang bodoh seperti melucuti konstitusimu dari dirimu sendiri, kamu akan menjadi lebih seperti semut daripada yang sudah ada di tempat ini. Sebenarnya, Anda sudah melakukannya sebagian. Secara teknis, Anda memiliki 2 konstitusi Titan Diamond Body, 3 konstitusi Eternity's Balance, dan 10 konstitusi Silver Mirror. Mereka sudah merupakan versi mutasi dari diri mereka sendiri, yang selanjutnya melemahkan kendali surga atas mereka.
Namun, aku hanya memiliki tubuh dewa kematian yang tunggal ini. Setelah kita menyatu, jika kau tidak mengambil kesempatan itu untuk mempercepat evolusimu menjadi sesuatu yang baru, maka cengkeraman surga padamu akan semakin erat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2127, Berlian. Kau tidak masuk akal, setiap konstitusi pada dasarnya diciptakan dengan rune yang sama. Jika aku menggabungkannya, tidak peduli berapa banyak, rune fundamentalnya tidak akan berubah. Rune-rune itu hanya akan tersusun ulang secara berbeda. Kau bodoh, bagaimana rune fundamental bisa bekerja dengan akal sehat? Dalam pikiran manusia, es dan air memiliki struktur kimia yang sama dan karenanya merupakan zat yang sama pada titik suhu yang berbeda. Namun, jika kau mengamati rune fundamental masing-masing, kau akan menyadari bahwa keduanya sangat berbeda. Konsepnya sama dengan fisika kuantum. Pada tingkat makro, semuanya bekerja melalui logika normal. Namun, saat Anda mengamati sesuatu pada tingkat terkecil, tiba-tiba Anda mendapati zat-zat bertindak sebagai partikel dan gelombang. Sementara zat-zat tersebut dapat melompat dan berpindah tempat secara acak sesuai keinginan mereka. Rune fundamental bekerja pada skala yang bahkan lebih kecil daripada yang dicakup oleh fisika kuantum. Apa yang kamu lakukan dengan membuang-buang waktumu dengan menerapkan nalar normal terhadapnya? Dion membeku untuk kedua kalinya dalam waktu sesingkat itu. Pikirannya mulai bekerja dengan sangat cepat. Banyak pertanyaan yang ada di benaknya tiba-tiba terjawab dalam sekejap. Junior tidak berkata apa-apa, hanya menunggu dalam diam. Meskipun Dion entah kenapa tetap dalam kondisi ini selama setengah tahun, Junior, Saru, dan Lilith bahkan tidak bernapas terlalu berat. Saya mengerti, Dion belum berkultivasi selama ini, tetapi mereka bertiga bisa merasakan bahwa dia jauh lebih kuat daripada setengah tahun yang lalu. Jika dia bertarung dengan Emites yang sudah sepenuhnya sehat sekarang, pertarungan itu tidak akan berlangsung lebih dari beberapa kali. Sudah waktunya. Wajahku benar-benar menyebalkan, singkirkan seringaimu itu. Banyak orang membenciku karena aku terlahir terlalu tampan, aku tidak menyangka diriku sendiri akan termasuk dalam kategori seperti itu juga. Kebencian terhadap diri sendiri dan kesadaran diri berjalan beriringan. Tunggu, apa yang baru saja Anda katakan? Diri saya sendiri, telapak tangan Junior menempel erat di dada Dion. Ceka, terlalu pintar untuk kebaikan kita sendiri. Pastikan saja untuk tidak mengacaukannya. Tidak ada versi lain dari kita yang bisa dikorbankan. Pastikan untuk menyebut konstitusi baru kita dengan sesuatu yang keren dan mencolok. Junior menoleh dan mengedipkan mata ke arah Saru dan Lilith. Pada saat berikutnya, ia berubah menjadi sejumlah titik cahaya hitam, berputar-putar dan akhirnya masuk ke tubuh Dion. Meskipun kedua wanita itu tahu bahwa mereka adalah satu dan sama. Mereka tidak dapat menahan perasaan kehilangan. Dion tidak tahu harus berkata apa sejenak. Mungkin bagi Saru dan Lilith, Junior hanyalah dirinya sendiri dengan beberapa kenangan tambahan. Namun, bagi Dion sendiri, Junior adalah saudara yang telah dikenalnya selama lebih dari 100 tahun. Melihatnya menghilang begitu saja demi menyempurnakan tubuhnya membuat Dion sangat bingung sehingga dia tidak segera bereaksi terhadap perubahan itu. Baru setelah beberapa saat, ketika penghalang di pikiran Junior hampir menyatu sempurna dengan pikirannya sendiri, barulah ia menyadari bahwa Junior tidak pernah menjadi orang lain sejak awal. Namun, ia selalu menjadi dirinya. Namun, rasa pahit di mulutnya tetap ada. Dion tidak menghabiskan banyak waktu untuk berfilsafat. Namun, ia tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Apakah setiap versi dirinya benar-benar orang yang sama? Apakah berbeda mengenal versi dirinya yang berusia 10 tahun dibandingkan dengan versi dirinya yang berusia 100 tahun? Bagaimana jika versi dirinya ini memiliki lebih dari 100 tahun kenangan dan pengalaman yang sama sekali terpisah dari dirinya sendiri? Sayangnya, Dion tidak sempat merenungkan hal ini terlalu lama, karena ia langsung merasakan kerangkanya tengah ditempa ulang oleh ki hitam pekat. Tubuh Dewa Kematian selalu menjadi salah satu dari 3 konstitusi pertahanan teratas. Namun, tidak seperti tubuh berlian Titan yang mengandalkan daging dan kulit berlian. Atau konstitusi cermin perak yang mengandalkan ki, tubuh Dewa Kematian menempa ulang tulang menjadi hitam pekat yang membuat baja tampak relatif lunak. Inilah alasan utama mengapa kerangka Orkus tetap ada bahkan hingga triliunan tahun setelah kematiannya, dan mengapa itu menjadi katalis sempurna bagi kelahiran Junior. Sekarang tubuh Dion berubah sekali lagi, ia harus memanfaatkan kesempatan ini. Ironisnya, ia akan menggunakan bantuan surga untuk melepaskan diri dari keberadaannya. Dalam kondisi sadar seperti ini, tubuh Dion hancur berkeping-keping. Sekaranglah kesempatannya menjadi yang paling optimal. Tidak mungkin baginya untuk terus memikirkan Junior dalam kondisi seperti itu. Jika dia ingin menghormati kenangan Junior, maka dia hanya bisa memaksimalkan hadiah yang ditinggalkannya ini. Selama setengah bulan terakhir ini, pemahaman Dion tentang rune fundamental telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Ia sudah yakin bahwa ia dapat mengendalikan setiap rune fundamental yang membangun alam fana dengan sempurna.
Bahkan, jika ia punya waktu, ia dapat membangun kembali dunia batin yang jauh lebih baik untuk dirinya sendiri. Namun, saat ini, ia mengarahkan semua pengetahuan itu kepada dirinya sendiri. Yang ia inginkan bukanlah tubuh yang sempurna. Itu mustahil dengan kekuatan dan pengetahuannya saat ini. Namun, yang dapat ia lakukan adalah meletakkan fondasi yang kuat yang dapat ia bangun di masa depan. Dion sudah memiliki cetak biru yang sempurna, dunia dalam, tempat suci. Yang menjadikan teknik ini sebagai yang terbaik di dunia mereka bukan hanya cadangan ki yang besar atau bahkan wilayah kekuasaannya. Melainkan, kemampuannya untuk meningkatkan fondasi yang telah dibangun. Dion terpaku pada dunianya yang kecil berukuran 1 meter, melakukan perhitungan yang tak terhitung jumlahnya setiap detik. Perkataan junior tidak luput dari perhatiannya. Dia memiliki konstitusi untuk jiwanya, ki-nya, dan 2 konstitusi untuk tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuh fananya merupakan perpaduan sempurna dari 3 jalur. Berpikir sampai pada titik ini, Dion tidak ragu untuk menjadikan meridian fusi sempurna yang diresapi api berdaulat sebagai fondasi semuanya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2128, tubuh. Dia menyadari bahwa Titan Diamond Body miliknya kuat, tetapi tidak memiliki fleksibilitas. Selain kekuatan kasar, Titan Diamond Body miliknya tidak memberikan banyak hal lain. Akan tetapi, Dion ingat bahwa sebelum dia mendapatkan kembali bakat kultivasi energinya, Titan Diamond Body miliknya telah mampu meningkatkan ketahanan meridiannya. Baru setelah Luna membantunya mendapatkan kembali bakatnya, efek ini menghilang. Bagaimana jika dia menggabungkan bakat kultivasi energinya dengan pertahanan hebat Titan Diamond Body miliknya? Dion dengan cepat menguraikan rune dasar, menguasai meridiannya dan merekonstruksinya sel demi sel hingga berkilauan bagaikan berlian. Pada saat-saat itu, Dion secara tidak sengaja menerobos masuk ke alam sutra takdir. Namun, ia begitu fokus pada tugasnya sehingga ia tidak menyadari perubahan halus ini, atau fakta bahwa ketika tubuhnya kembali terbentuk sepenuhnya, ia akan mendapatkan kembali penampilan normalnya. Dion tidak tahu bahwa kelancaran proses ini berhubungan erat dengan kemampuan mencuri takdir dari tubuh berlian Titan miliknya. Konstitusinya jauh dari sekadar otot-otak kasar seperti yang dipikirkannya. Dalam pembelaannya, Dion tidak menyangka bahwa momen penting seperti itu bisa menyebabkan perubahan sekecil itu. Selain itu, ia telah mengalihkan seluruh fokusnya ke konstitusi cermin peraknya. Konstitusi ini tidak hanya menebalkan ki-nya, tetapi juga menebalkan dinding meridiannya. Fungsi ini mungkin tampak tidak berguna karena Dion telah menyatukan Titan Diamond Body dengan meridiannya, tetapi ini jauh dari kebenaran. Konstitusi cermin perak mengharuskan pergerakan sejumlah besar ki dalam waktu singkat. Sebagai tambahan, penebalan dinding meridian hanyalah satu bagian dari apa yang dilakukannya. Fungsi sebenarnya adalah untuk memperlebar meridian. Dion memusatkan perhatian pada tubuh berlian titannya untuk memperkuat meridiannya. Namun, untuk memperluasnya secara ekstrim, hanya konstitusi cermin peraknya yang dapat melakukannya. Meskipun dunia batin Dion dapat menyimpan ki, belum lagi fakta bahwa dunia batinnya kini jauh lebih kecil daripada sebelumnya, meridiannya pada akhirnya bertindak sebagai penghambat. Ia dapat menukar ki dari dunia batinnya ke meridiannya, tetapi pada akhirnya meridiannya lah yang menopang kekuatan serangannya. Dengan demikian, semakin tebal meridiannya, semakin kuat serangannya. Jika meridiannya tipis, tidak peduli berapa banyak ki yang dimilikinya di dunia batinnya, kekuatannya akan tetap terbatas. Namun, ada alasan yang lebih dalam untuk semua ini. Dion tidak hanya ingin memperlebar meridiannya, tetapi ia juga ingin memperlebar pembuluh darahnya. Tidak seperti ki, tidak ada yang namanya ki vital atmosferik. Semua kekuatan tubuh Dion berasal dari dalam tubuhnya. Titan Diamond Body-nya membantu sebagian, tetapi disebut Titan Diamond Body karena suatu alasan. Itu pada dasarnya adalah konstitusi pertahanan pertama dan terutama. Walaupun hal ini juga berlaku untuk konstitusi cermin peraknya, pelebaran meridiannya memiliki penerapan yang lebih besar sebagai bakat tambahan. Seperti ini, Dion mulai memecah rune dasar konstitusi cermin peraknya dan menerapkan hukum yang seharusnya hanya menyatu dengan meridiannya ke pembuluh darahnya. Dia bertekad untuk menciptakan tubuh yang suatu hari nanti dapat melampaui bahkan bajingan beruntung yang lahir langsung di alam hukum abadi. Meridian dan pembuluh darah Dion segera menjadi sungai yang deras dan tebal. Di masa lalu, pembuluh darah dan jalur meridiannya hampir seperti kapiler tipis yang mengalir melalui tubuhnya. Lebarnya hanya 1/10 cm, yang terbesar hanya sekitar 2 cm lebarnya. Hanya 117 meridiannya yang sedikit lebih besar, dengan diameter sekitar 1 hingga 2 inci. Kita bisa melihat betapa mengejutkannya hal tersebut. Dion mampu menunjukkan begitu banyak hal meskipun ukuran mereka sangat kecil. Seberapa besar kekuatan yang akan dimilikinya jika mereka hanya lebih besar beberapa persen saja? Bagaimana jika ukurannya menjadi 2 kali lipat?
Alasan mengapa seseorang harus meningkatkan kualitas ki dari essence ke Saint ke celestial dan akhirnya ke enigmatic justru karena ukurannya yang kecil ini. Hanya sedikit kekuatan yang dapat mereka hasilkan. Karena itu, seseorang tidak punya pilihan selain meningkatkan tingkat energi mereka. Sayangnya, ki vital tidak dapat ditarik dari atmosfer dan hanya memiliki satu tingkat kualitas. Dengan demikian, kita dapat dengan mudah melihat bagaimana kultivasi tubuh bahkan lebih terbatas dalam hal ini, yang berarti pelebaran pembuluh darah akan memiliki efek yang lebih nyata. Secara teoritis, jika meridian seseorang cukup tebal, Anda dapat menghasilkan kekuatan yang sama besarnya dengan ahli Dao bahkan saat berada di alam pengumpulan esensi. Disinilah Dion menghadapi masalah. Dia jelas tidak dapat memperluas meridian dan pembuluh darah tanpa batas. Bagaimanapun, tubuhnya memiliki ruang yang terbatas di dalamnya. Bahkan jika ia menderita kerugian dan memperbesar tubuhnya, ia akan menghadapi masalah yang sama seperti yang dialami para raksasa. Semakin besar tubuhnya, semakin banyak ki dan ki vital yang ia butuhkan untuk menghasilkan kekuatan yang sama. Itu adalah prinsip sederhana yang bahkan diketahui oleh manusia biasa, yang dikenal sebagai hukum kubus kuadrat. Untuk setiap peningkatan ukuran proporsional, volume akan meningkat sebesar 1 kubus, tetapi luas permukaan hanya akan bertambah sebesar 1 kuadrat. Ini berarti bahwa massa meningkat secara eksponensial bahkan dalam kaitannya dengan luas permukaan benda, yang berarti benda besar tidak memiliki kekuatan untuk bergerak sendiri. Raksasa menghindari hukum ini dengan metode khusus mereka sendiri, tetapi pada akhirnya, itu hanya memberi mereka kekuatan rata-rata yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan manusia berukuran normal. Pikiran Dion terus berputar, menghitung dengan gila-gilaan. Saru dan Lilith, yang tampaknya tahu bahwa Dion akan tetap dalam kondisi ini bahkan mungkin lebih lama dari setengah tahun terakhir, berjalan menuju pintu masuk sarang Dion. Mereka tidak boleh membiarkan apapun mengganggunya selama waktu ini. Pikiran Dion langsung lenyap begitu saja begitu muncul. Ia menyaring dan melontarkan lusinan ide dalam hitungan detik, memfokuskan seluruh pikirannya pada tugasnya. Dalam sekejap, ia tiba-tiba teringat pada mata pikirannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2129, tahun. Mata pikirannya adalah tempat penyimpanan ki jiwanya. Seiring berjalannya waktu, mata pikiran itu telah berevolusi dari dunia kabut emas menjadi dunia yang dipenuhi lautan tebal yang tampak seperti emas cair. Kecuali ketika Dion mengaktifkan halonya, jiwanya tidak mengalami hambatan seperti yang terjadi pada kinya dengan meridiannya. Namun, ini karena ia langsung mengeluarkan kinya dari mata pikirannya, ke sekelilingnya, dan baru kemudian memanipulasinya ke dalam teknik atau susunan yang diinginkannya. Hal ini tidak mungkin dilakukan dengan ki normal karena ki tersebut tidak semurni ki biasa. Selain itu, teknik ki memerlukan sirkulasi yang sangat spesifik di dalam tubuh. Jika ki dikeluarkan terlebih dahulu, hasilnya akan sangat kasar. Ini karena, sekali lagi, ki normal tidak semurni ki biasa dan dengan demikian tidak dapat berkomunikasi dengan surga semudah ki jiwa. Tunggu, haloku, pikiran Dion terhenti saat ia akhirnya menemukan solusi. Ia terus berpikir untuk meningkatkan volume meridian dan pembuluh darahnya. Namun, mengapa tidak fokus untuk meningkatkan luas permukaannya secara bersamaan? Hukum kubus persegi hanya berlaku jika bentuknya tetap sama sementara ukurannya bertambah. Namun, bagaimana jika Dion tidak mau repot-repot mempertahankan bentuk tabung generik yang sama pada meridian dan pembuluh darahnya? Ketika Dion berhasil mencapai alur pemikiran ini, ia segera bertindak. Berterima kasih kepada halo jiwanya. Dia berhasil mencapai kesimpulan ini dengan cara yang agak berbelit-belit. Ketika Dion membentuk lingkaran jiwanya, bukankah dia menuangkan ki jiwa ke dalam otaknya? Mengapa pikiran orang-orangnya dapat menahan ki jiwa, tetapi jika spesies lain mencobanya, mereka pada dasarnya akan bunuh diri? Dion teringat betapa paniknya dia saat putri kecilnya menuangkan ki jiwanya ke dalam pikirannya untuk pertama kalinya. Dia tidak pernah setakut ini dalam hidupnya. Baru setelah dia tenang dan menyelidiki, dia mengerti. Lipatan-lipatan di otak manusia fana itu jauh melampaui manusia normal dan bahkan klan sapientia. Hasilnya, kemampuan mereka untuk menahan ki yang tertahan di pikiran mereka berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Dion menebalkan dinding meridian dan pembuluh darahnya, memperlebar jalurnya, dan memanipulasi bentuknya untuk meningkatkan luas permukaannya beberapa kali lipat. Hasilnya sungguh di luar imajinasinya yang paling liar. Dion tidak ragu-ragu. Mengambil inspirasi dari lipatan otaknya dan bahkan sebagian dari saluran pencernaannya, ia membentuk ulang meridian dan pembuluh darahnya dari bawah ke atas. Pada akhirnya, ia hanya memperlebar lorong-lorong keduanya sekitar 10 kali, mencapai 1 cm. Namun, ruang di dalamnya seolah-olah ia telah memperluasnya menjadi 10 cm. Hal-hal ini hanya butuh waktu singkat untuk dijelaskan, tetapi Dion membutuhkan waktu 10 tahun lagi hanya untuk meletakkan fondasi yang tepat ini.
Saat ini, di tempat jasadnya dan Junior berdiri, yang ada hanyalah jalinan meridian dan pembuluh darah berlian yang berkilauan indah. Selain memaksimalkan luas permukaan dan volumenya, di bagian tengah, dekat tempat pusar Dion berada, terdapat struktur seperti batu rubi berwarna merah tua. Dengan sekali pandang, ahli manapun dapat memberitahu Anda bahwa itu adalah Dantian. Dantian adalah eksistensi yang hanya dimiliki oleh para dewa. Namun, secara teknis Dion telah memilikinya sejak lama berkat dunia batinnya. Faktanya, dunia batinnya jauh lebih berguna secara fungsional dibandingkan dengan Dantian normal. Namun, Dion tidak ingin mengabaikan Dantiannya begitu saja. Karena ia sudah sangat dekat untuk menyempurnakan tubuh fananya, membuka Dantiannya semudah bernapas. Tetap saja, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berguna seperti menggunakannya untuk ki-nya. Tidak ada gunanya, namun, mengapa tidak menyerahkan Dantiannya ke pembuluh darahnya? Karena ki vital sangat terbatas tanpa kemampuan untuk berevolusi atau berasal dari atmosfer. Ini adalah metode terbaik yang dapat dipikirkan Dion untuk memaksimalkan kekuatannya sepenuhnya. Seperti ini, Dion memperoleh 2 Dantian. Satu dengan dunia batinnya, dan satu lagi untuk kultivasi tubuhnya. Pada titik ini, Dion akhirnya puas dengan fondasi berlapis ini dan terus maju, mulai membangun kerangkanya. Titik-titik cahaya dari tubuh Dewa Kematian Junior melonjak membangun tulang-tulang Dion yang sekarang hitam pekat. Dion tidak ingin banyak mengubah struktur kerangka barunya dan tidak terlalu peduli bahwa kerangkanya sekarang berwarna hitam. Kerangka itu tidak akan terlihat di permukaan. Selain itu, tulang-tulang ini sudah disempurnakan hingga ke puncak batas fana tubuh Dewa Kematian. Namun, Dion ingin membuat perubahan kecil. Dengan menggabungkan kemampuan konstitusi keseimbangan keabadiannya untuk menyeimbangkan dan kemampuan reflektif konstitusi cermin peraknya, Dion memperluas kemampuan bertahannya hanya dari ki-nya. Sekarang, setiap serangan yang berhasil mengenai tubuhnya akan tersebar ke seluruh kerangkanya. Selain itu, serangan itu akan dipantulkan kembali dalam persentase tertentu tergantung pada kekuatannya. Dengan begitu, kekuatan pertahanan kerangka Dewa Kematian meningkat beberapa kali lipat. Seperti ini, kerangka hitam, yang tingginya hampir 6-10, menampakkan dirinya. Struktur meridian dan pembuluh darah yang indah menembus jauh ke dalamnya, sisa jaringan jala tergantung seperti karya seni yang indah dari bingkainya. Warna hitam, merah dan berlian tampak sangat memikat. Dengan itu, 10 tahun pun berlalu. Dion kemudian mengalihkan perhatiannya ke dagingnya. Organ selalu menjadi bagian tubuh yang paling sensitif. Organ tidak dapat dengan mudah diubah menjadi berlian atau daging yang keras karena sensitivitasnya dan fakta bahwa organ tidak akan berfungsi dengan baik jika sifatnya terlalu banyak diubah. Teknik penyempurnaan tubuh terbaik dapat memperhitungkan kedua faktor tersebut, mengubah fungsi organ sedemikian rupa sehingga tidak akan ada satu langkah pun yang terlewat. Ini adalah sesuatu yang kini harus dipertimbangkan sendiri oleh Dion. Pada akhirnya, dia memutuskan beberapa hal. Pertama, ia meningkatkan ketahanan sistem pencernaannya. Dari otot polos yang normal, ia menggantinya dengan otot yang kuat dan kokoh. Catatan penulis, singkatnya, otot polos berfungsi dengan tindakan sadar seseorang. Anda tidak dapat memerintahkan sistem pencernaan untuk mencerna dengan pikiran Anda, misalnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2130, terobosan. Sebenarnya, bukan hanya sistem pencernaannya saja yang bermasalah. Dion mengganti semua otot polos di tubuhnya dengan otot yang bisa ia kendalikan secara aktif. Bagi manusia biasa, ini akan menjadi mimpi buruk. Namun, bagi Dion yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat, hal itu meningkatkan efisiensi tubuhnya ke tingkat yang setara dengan dewa. Sekarang, ia dapat mengendalikan seberapa cepat jantungnya berdetak dan seberapa cepat ia mencerna makanan. Dengan begitu, ia tidak hanya dapat menggunakannya lebih banyak saat ia membutuhkannya. Tetapi saat ia tidak membutuhkannya, ia dapat mematikannya sepenuhnya, sehingga energinya tidak terbuang sia-sia. Hal terakhir yang dilakukan Dion pada organ-organnya adalah menerapkan kemampuan bertahan yang sama seperti yang ia berikan pada tulang-tulangnya. Yang memungkinkan mereka untuk menyebarkan serangan dengan lebih mudah tanpa terluka. Akhirnya, ia memindahkan tempat organ-organnya dari lokasi aslinya sebagai tindakan penyelamatan nyawa yang kecil. Setelah langkah ini selesai, setelah memakan waktu 20 tahun, keindahan tubuh Dion yang sedang dibangun pun merosot. Sulit untuk melihat karya seni itu sekarang setelah organ-organnya ditambahkan, tetapi tidak ada seorang pun yang peduli saat Dion terus membangun struktur ototnya. Terinspirasi dari kesimpulan sebelumnya, Dion sudah tahu apa yang ingin ia lakukan. Seberapa besar kekuatan yang akan ia dapatkan jika ia meningkatkan luas permukaan ototnya? Dia ingin mempertahankan penampilannya yang ramping, tetapi dia juga tidak ingin terlihat terlalu lemah. Jika otot-ototnya hanya mengembang dan meledak dengan kekuatan pada saat dia menyerang, kekuatannya akan jauh melampaui apa yang dia miliki sekarang.
Selain itu, dengan ki dan tian vitalnya yang sekarang telah tercipta, ia membutuhkan otot yang jauh lebih kuat dari biasanya, atau ia tidak akan mampu menahan kekuatannya. Sutra takdir berputar perlahan, muncul entah dari mana, seolah-olah dari udara tipis, dan perlahan-lahan melapisi kerangka Dion dengan warna merah muda yang sehat. Filamen kuat yang bahkan seorang ahli esensi abadi tidak dapat hancur. Terjalin dengan meridian dan pembuluh darah Dion sebelum menutupi organ-organnya dalam lapisan perlindungan yang tidak dapat ditembus. Pada saat itulah Dion tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada perlawanan terhadap rekonstruksi matanya. Ia akhirnya mengerti bahwa ia telah berhasil. Dion merasakan tekanan kuat terpancar dari matanya. Bukan, itu bukan tekanan. Melainkan, itu adalah rasa ingin tahu, seolah-olah penantian akhirnya berakhir. Dion dapat merasakan meridian kosong yang pernah tersembunyi di balik mata kanannya. Setelah ia mencabut mata kanan neraka dari dirinya, meridian tersebut telah terputus sepenuhnya, kehilangan kekuatan yang pernah dimilikinya. Namun, Dion tidak peduli. Ia lebih suka menyakiti dirinya sendiri daripada menjalin hubungan lagi dengan surga. Ia tidak ingin terlibat lagi dengan hal itu. Tetapi pada saat itu, tubuh Vajranya bergetar dan merobek angkasa, muncul tanpa persetujuannya. Daratan sejauh ribuan mil di sekitarnya berubah menjadi sunyi senyap, bukan karena tidak ada bentuk kehidupan, tetapi karena mereka yang ada tidak berani bernapas. Bahkan makhluk terkuat di medan perang kuno abadi ini membeku di tempat, berharap tidak membuat ahli sejati ini waspada. Tubuh Vajra Dion pada awalnya merupakan eksistensi dari alam abadi. Kekuatannya di alam fana sangat ditekan dan bahkan tidak sebanding dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang. Faktanya, kebenaran masalahnya adalah bahwa Dion belum melepaskan kekuatan penuh tubuh Vajranya bahkan selama pertempurannya dengan Emites karena takut dia akan dikirim ke alam abadi. Kalau saja dia tahu akan dikirim ke sini, dia pasti langsung berusaha sekuat tenaga agar Emites mati dengan kematian yang mengerikan. Selain itu, tubuh Vajra sudah merupakan eksistensi ilahi di alam abadi. Mereka yang memiliki hati Dao yang cukup kuat untuk mewujudkannya terlalu sedikit. Bahkan para jenius yang lahir langsung di alam hukum abadi harus perlahan-lahan membangun hati mereka selama jutaan dan miliaran tahun sebelum akhirnya melewati penghalang ini. Tidak heran tidak ada yang berani mendekati Dion sekarang. Dion bukan hanya alam Dao monolit yang harus dimasuki untuk membentuk tubuh Vajra. Tubuh Vajranya jauh melampaui level dasar setelah memasuki alam Dao Vanity. Itu adalah eksistensi yang bahkan belum pernah disentuh oleh 20 orang lainnya di era ini. Siapa yang berani mendekati tanah yang sudah jelas-jelas diklaim oleh seorang senior? Rongga mata Dion yang kosong mulai bergetar hebat. Lingkaran hitam keemasan dan menyala dari tubuh Vajranya berputar perlahan, terkunci pada tempatnya untuk meninggalkan satu mata yang tinggi di puncaknya. Pada saat itu, semua perhitungan Dion terhenti. Ia tidak lagi melakukan kalkulasi yang cermat, tetapi sebaliknya, ia mengikuti pasang surut emosinya sendiri. Dion berusia 15 tahun saat ia membangkitkan mata ini. Sekarang, ia berusia lebih dari 200 tahun, telah mengalami lebih dari 300 tahun, dan baru sekarang akhirnya pintu itu terbuka untuknya. Mata Dion terbentuk dengan cepat. Dibandingkan dengan 40 tahun yang telah dihabiskannya untuk mencapai titik ini, hanya butuh beberapa hari. Namun, mengingat kecepatan sutra takdirnya yang dipintal untuk membentuknya, fakta bahwa butuh beberapa hari saja sudah mengejutkan. Dengan betapa kecilnya matanya, dan cepatnya sutra berputar untuk membentuknya. Seberapa rumitkah struktur itu hingga masih membutuhkan waktu yang lama? Pada akhirnya, Dion tiba-tiba merasa bahwa mata kanan neraka tidak pernah meninggalkannya. Matanya memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan jiwanya, menyatukan persepsi dan indera keabadiannya menjadi satu. Dion merasa tatapannya dapat menembus ruang dan waktu, mengamati wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh penglihatan normal. Fungsinya jauh melampaui indera keabadiannya. Jika Dion ingin memandang suatu tempat yang jaraknya jutaan mil darinya, ia harus memperluas indera keabadiannya sejauh itu terlebih dahulu. Bahkan jika ia memanipulasi bentuknya dan membentuk garis lurus seperti yang telah dilakukannya di masa lalu, indera keabadiannya tetap harus melintasi seluruh jarak itu. Namun, matanya tampak mampu langsung melompati jarak itu, seolah-olah menempatkan mata di langit pada lokasi yang tepat yang ingin diamatinya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.